tunggu sebentar. Maksud lo ngomong kayak gini apa, Gi? Lo nuduh gue ngambil uang perusahaan cuma untuk bayar biaya pernikahan gue. Itu yang lo maksud? Sayangnya gue nggak nuduh. Gue punya bukti dan faktanya. Banyak banget pengeluaran yang nggak jelas dari rekening perusahaan kita. Dan lo tahu, larinya ke rekening lu dan beberapa vendor pernikahan lu. Dan gue juga udah cek kan, tanggal invoice-nya keluar, sama persis, sama dana dari perusahaan kita keluar. Dan lu tahu, jumlahnya pun sama persis. Sekarang gue tanya sama lo, harapan lu untuk perusahaan ini apa sih? Lu pengen perusahaan ini maju, ya gimana Ran? Dan aja lu mainin kayak gini? Tunggu dulu sebentar, Gi. Gue beneran nggak tahu maksud lo ngomong kayak gini apa. Gue nggak pernah pakai uang perusahaan buat biaya pernikahan gue. Ini semua uang tabungan gue, Gi. Ran, lu udah salah, akuin aja. Ngapain sih lu masih ngeles kayak gini? Akuin apa, Gi? Sabar, Ji. Tahan emosi lu, semuanya kan bisa diomongin baik-baik. Nggak bisa, Tak. Nggak ada yang bisa diomongin baik-baik lagi. Gue udah punya buktinya semua kok. Gimana gue nggak emosi sekarang? Kita semua kerja keras capek-capek. Tapi lu lihat apa? Pangeran mainin dana perusahaannya. Lan, maksud lu ngelakuin ini semua apa sih? Atau lu mau balas dendam ke gue dan Atta? Karena gue pernah ngianatin lu. Karena Atta pernah ngianatin lu. Supaya semua terlihat impas gitu. Ran, lu juga harus ingat. Perusahaan ini bukan milik lu sendiri. Lu gak bisa seenaknya. Memang lu adalah founder dari startup ini. Tapi lu anggap dong gue sama Atta. Perusahaan ini milik kita bertiga. Gi, cukup ya. Lo jangan sembarangan kalau ngomong. Gue nggak pernah sedikit pun kepikiran mau balas dendam sama kalian berdua, nggak ada. Gue bilang sama lo jujur. Gue pakai uang ini dari uang tabungan gue, Gi. Nggak pernah gue ambil dari perusahaan. Tak, please lo percaya sama gue kan. Gue nggak mungkin ngelakuin itu, Tak. Ini semua uang tabungan gue, Tak. Lo percaya kan sama gue? Sorry Ran. Untuk saat ini kayaknya gue nggak bisa komen apa-apa. Apalagi gue habis melakukan kesalahan besar kemarin. Cuma kalau saran gue sih, ya semuanya bisa diselesaikan baik-baik lah. Dan lo juga Ran, kalau emang lo make dana itu buat pernikahan lo, ya mending lo jujur aja sama kita berdua gitu. Pernikahan apa, Tak? Ini semua uang gue. Ran, gue gak habis pikir ya. Kok lu tega ya? Lu tahu dana yang lu pakai untuk acara pernikahan lu adalah hasil kerja keras gue dan kerja kerasnya Atta. Pantes kemarin Atta bikin salah lu kelihatan santai. Karena lu ngelakuin hal yang sama, Ran. Jangan sembarangan kalau ngomong ya, Gi. Iya, Bu. Pokoknya nanti aku sampein ke Pangeran kalau acara pertunangan Mel sama Tristan akan dilangsungin besok. Mudah-mudahan besok kamu sama Pangeran bisa datang ya, Put. Ya karena kalian kan pertunangannya Mel sama Tristan bisa terwujud. Kita pasti datang kok, Bu. Ada yang ribut tahu. Ada apa sih? Kenapa orang-orang pada jalan ke sana? Mudah-mudahan setelah ini kita bisa berkumpul lagi ya, Put ya. Ibu tuh kangen banget ngelihat keluarga kita akur, kamu sama Mel akur lagi. Dan kita bisa tinggal sama-sama lagi, sayang. Put, kamu dengar ibu nggak sih, Put? Iya, Bu. Maaf, Bu. Soalnya tadi ada karyawan yang buru-buru pergi ke arah yang sama gitu. Aku tapi nggak tahu sih ada apa. Emang ada apa? Ya aku juga nggak tahu, Bu. Oh iya, Bu. Terus gimana persiapan pertunangannya Mel sama Tristan? Udah sampai mana? Jadi ibu yang masak? Iya, ibu yang masak, Put. Lagian kan tamunya nggak banyak.
Jadi ibu masih sanggup untuk masak. Ibu tuh berharap Mel bisa ngertiin semua ini ya. Karena kan pertunangannya cuma bisa dibikin sederhana, Put. Mel pasti maklum kok, Bu. Yang paling penting Mel sama Tristan itu bisa segera tunangan. Supaya Rizky nggak gangguin Mel lagi. Ibu berdoa supaya Mel sama Tristan itu bahagia, Put. Sama seperti doa ibu untuk kamu sama Pangeran. Karena apa sih yang ibu pengen? Ibu tuh cuma pengen ngelihat anak-anak ibu bahagia, sayang. Barusan kayaknya ada yang lewat di belakang aku. Apa Mel ya? Put? Udah dulu ya teleponnya. Kita ketemu besok ya, sayang. Iya, dah Ibu. Mas Riki, aduh. Buka pintunya. Nggak mau. Saya bilang buka pintunya. Nggak mau. Gerak-gerik Om Jojo mencurigakan. Gue curiga, Mel beneran ada di dalam. Mereka sengaja sembunyiin Mel di tempat yang nggak terduga, biar gue nggak bisa nemuin dia. Mas Riki jangan. Waduh, ketahuan deh. Wah, Pak Bos bisa marah besar sama saya ini. Aduh, gimana ya? Aduh, Mas Rizky. Mel, kamu di mana, Mel? Mel! Udah dibilangin di sini tuh nggak ada apa-apa. Di sini tuh gudang kosong. Ini tuh gudang dulunya dibuat penyimpanan barang Pak Bos. Saya kesini ya cuman pengen ngecek doang sambil kebelet pipis. Aduh. Cepat kasih tahu saya, di mana kalian sembunyiin Mel? Di mana Mel? Iya. Lepasin dulu dong. Nggak bisa ngomong aku. Situ maju terus. Iya. Nah, syukurin lo. Ini akibat orang yang songong, yang so hebat, mau lawan saya. Enak nggak? Kamu kalau mau lawan saya ya bro ya, kamu harus makan manis pahitnya kehidupan. Baru bisa lawan saya. Ya, ngerti kamu? Paham? Om Jojo lepasin saya. Nggak mau ya. Kamu sekarang di sini aja. Santai di sini, bobok manis, bobok cantik, biar pikiran kamu tuh fresh ya. Saya mau ngadirin tunangan Tristan sama Non melakukan seru banget kamu ya. Bye. Om Jojo lepasin saya, turunin saya. Bye. Wis. Syukurin lo, gue kerjain lo. Siapapun tolong lepasin saya. Lepasin saya. Hey. Hai. Apa? You okay? Barusan aku denger ibu ngobrol sama Putri di telepon. Dan ibu bilang kalau misalnya besok kita akan tunangan secara sederhana. Ya. Finally kamu tahu juga ya. Ya aku pikir lebih cepat lebih baik. Dan dengan begini setelah kita tunangan,
nggak ada yang bisa gangguin kita. Hey, relax, tenang. Kamu kenapa kok gelisah kayak gini? Masih mikirin Rizky? Meliana Arkandini, kamu dengerin aku ya. Sebagai pria yang akan memimpin kamu dan akan dampingin kamu, aku janji. Setelah kita tunangan, nggak ada yang bisa gangguin kita. Lagi pula Om Jojo udah atur semua kok. Dia udah tahu mesti ngapain, so I think everything should be fine. Dia nggak bakal bisa nemuin kita di hari pertunangan kita. Ya. Iya Tristan, tapi mau sampai kapan kita kayak gini terus? Percuma kan kita bersama kalau misalnya kita terus ketakutan sama Rizky. Apa pertunangan gue dan Tristan sepadan? Sama kehilangan yang harus dia alamin? Apa gue bisa merasa bahagia? Sementara keluarga gue harus hidup susah. Rasanya gue terlalu egois.